Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mas. Gimana, Mas? Macet tadi? Macet Bu, Semarang. Oh iya, Semarang Biasa. ya. Iya. Gimana Mas kabarnya hari ini? Kabar saya sih baik-baik saja Bu, tetapi saya mengkonsultasi tentang gaya hidup saya yang kurang sehat menurut saya. Oh iya. Oh ini sebelumnya nama Masnya siapa ya? Biar lebih akrab gitu. Nama saya Muhammad Sefa Maulana. Iya. Dipanggil siapa? Mas Sefa. Maulana. Oh Mas siapa ya? Ya, Mas Sefa. Gimana Mas? Ya, ini nih saya ingin konsultasi tentang gaya hidup saya yang merokok. Saya kan umur 19. Iya. Dari 19 tahun itu saya sudah merokok mulai awal SMP kelas 1 sampai kelas 3 sekarang ini. Sampai sekarang. Ya, Terus gimana Mas? Apa yang mau dikonsultasikan? ya ingin berhenti merokok saya itu. Ingin berhenti merokok. Sebelumnya Mas Eva itu udah pernah berhenti merokok apa belum ya? Saya sempat berhenti merokok itu kelas 1 Bu, kelas 1 sampai kelas 3 SMK. SMK. Saya itu benar-benar berhenti merokok. Terus sekarang gimana Mas? Berarti kemarin udah sempat berhenti tapi sekarang kembali merokok lagi. Nah itu apa yang menyebabkan Mas Eva itu kembali merokok lagi padahal kemarin sudah berhenti? Menyebabkan ya Bu itu mungkin faktor lingkungan ya. Jadi di sini ceritakan awal SMP aja Iya. dulu ya. Awal SMP itu jadi saya ikut-ikutan sama teman-teman. Teman-teman pada merokok itu saya pengen, jadi saya ikut merokok kelas 1 SMP sampai kelas 3. Kelas SMK kelas 1 berhenti sampai kelas 3 itu, dan saya ini kuliah. Masuk kuliah itu kan ngekos di Iya. sini Iya, Bu. sama. Ya. Iya, Mas. Itu sudah berhenti satu setengah tahun lah. Udah berhenti Mas? Ya berhenti, ya nggak berhenti kan nggak ngerokok itu. Iya. Dan itu kan ini semester 4 ya. Iya. Pada semester 2 ya. 2 itu saya mulai merokok lagi. Ya kenapa Mas kok bisa merokok lagi? Ya itu tadi Bu, mungkin faktor lingkungan. Kan di kos teman-teman saya itu pada merokok semua, rokok. Jadi ya saya ingin, ya kangen gitu rasanya merokok gitu. Kangen gitu ya Mas ya. Bisa kangen merokok ya Mas ya ternyata kalau Iya. laki-laki itu. Iya Bu, sangat ada kecanduan gitu loh Bu. Oh. Tapi itu Mas Eva ini kan dulu udah berhenti merokok, terus kembali merokok lagi karena faktor lingkungan gitu ya Mas. Jadi dari lingkungan Mas Eva yang sekarang ini itu membuat Mas Eva merokok lagi. Nah, merokok itu kira-kira Mas Eva sehari itu habis berapa Mas? Tergantung sih Bu. Biasanya sehari itu kan saya kalau habis makan kan makan 3 kali sehari. Iya. Habis makan tuh paling enggak satu batang itu. Iya. Kalau nongkrong sama teman gitu ya bisa 5 sampai 10 lah, 10 batang lah. Itu kalau sama teman saja ya Mas ya? Ya sama teman saja. Kalau pas Sendiri? sendiri itu pas malam itu Bu, saya kencang-kencangnya merokok. Nah itu kan Mas Eva kalau merokok sama temannya ya Mas ya. Kalau sendiri Mas Eva itu kira-kira merokoknya lebih banyak atau lebih sedikit Mas? Kalau sendiri saya lebih banyak Bu. Apalagi di jam 10 ke atas itu saya malah lebih banyak merokoknya. Kok bisa Mas? Jam segitu itu kok malah rokoknya itu banyak itu kok bisa? Karena saya itu kalau malam nggak bisa tidur Bu. Entah itu karena pikiran overthinking gitu.
kalau banyak pikiran itu Mas Eva malah banyak ya Mas ya merokoknya. Iya. Kira-kira Mas Eva itu sadar nggak kalau dari Mas Eva merokok sebanyak itu ada dampaknya nggak? Saya menyadari sih Bu, menyadari bukan saya pribadi tetapi dampaknya bagi orang di sekitar saya juga saya memikirkan itu. Contohnya Mas? Kalau dampak dari saya itu mungkin kesehatan ya kurang, apalagi saya kan atlet, Oh iya. jadi kan stamina berkurang gitu. Dan juga bagi orang lain itu di dekat-dekat saya bila jika merokok itu kan asapnya pada. Contohnya orang dekat itu siapa Mas? Orang dekat ya mungkin seperti orang tua ya Bu ya. Orang tua, apalagi bapak saya kan nggak merokok. Adik saya juga masih kecil, umur 7, 6, 7 sekitaran itu. Berarti kelas 1 SD. Ya. Berarti ini kan Mas Eva sudah sadar ya Mas dampaknya bagi Mas Eva sendiri dan dampak bagi orang lain, bahwa dampak tersebut itu memberikan efek yang buruk ya, apalagi Mas Eva ini seorang atlet. Kan sayang ya Mas ya kalau seorang atlet kok kesehatannya kurang atau menurun gara-gara bahaya merokok. Jadi untuk kedepannya Mas Eva itu mau gimana? Mungkin saya itu kedepannya itu mungkin akan mengurangi Iya. Mengurangi merokok, tapi ya kalau bisa itu malah jangan enggak kalau bisa. Iya, kalau bisa itu berhenti ya Mas. Ya kan Karena semua ada prosesnya ya Bu ya. Apalagi yang kecanduan kayak saya itu kan berat untuk melangsungkan berhenti total itu kan berat. Nah, Mas Eva ini kan berarti sudah ada keniatan ya untuk berhenti merokok. Itu keniatan berhenti merokok itu dari dukungan orang lain atau Mas Eva sendiri? Kalau dukungan orang lain kelihatannya nggak berpengaruh bagi saya Bu. Dukungan diri saya sendiri dari dalam diri. Jadi kalau dari orang lain itu malah mungkin belum berpengaruh ya bagi Mas Eva ya? Bukan belum berpengaruh, tapi orang-orang tertentu saja yang saya. Berarti Mas Eva itu termasuk orang yang menutup diri ya. Jadi misal ada orang yang mendukung, jadi belum tentu orang itu bisa berpengaruh bagi Mas Eva. Iya. Ya, berarti ini kan Mas Eva sudah ada keniatan untuk berhenti merokok. Terus apa yang harus Mas Eva lakukan? Mungkin saya akan yaitu tadi mengurangi merokok itu. Kalau bisa ya berhenti. Karena saya punya adik ya, Iya. laki-laki kan sebagai kakak kan harus memberikan contoh yang terbaik untuk adiknya ya Bu ya. Ya apalagi kalau bahaya merokok itu yang bahaya itu bukan untuk perokok aktifnya Mas. Perokok pasifnya itu juga berdampak besar. Apalagi bapaknya Mas Eva tidak merokok, kemudian Mas Eva punya adik kecil, itu kalau mereka jadi perokok pasif itu kasihan ya Mas ya. Jadi Ya. mungkin Mas Eva bisa menguranginya dari sedikit demi sedikit karena saya tahu ya semua proses itu tidak harus cepat tapi perlahan tapi pasti. Dan mungkin Mas Eva bisa menguranginya dan apabila Mas Eva itu banyak pikiran atau mungkin jam malam ya itu bisa dialihkan Mas. Maksudnya diangkat? Itu kan sama aja Mas Eva banyak pikiran atau seperti nggak tenang kan dan pelampiasannya ke rokok. Itu Mas Eva bisa mengalihkan ke seperti mohon maaf Mas Eva muslim Ya. ya mungkin bisa dialihkan dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Mas Eva. Jika hati tidak tenang bisa melakukan sholawat, kemudian memintalah ketenangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa apa yang Mas Eva minta kepada Allah itu pasti akan diberikan. Nah selain itu tadi kan kalau setelah makan harus merokok ya, mungkin bisa diganti Mas dengan minuman yang sehat atau mungkin memakan permen itu juga cukup Mas. Jadi Mas Eva bisa mencobanya
makan cobalah seperti minum minuman yang sehat seperti mungkin air jeruk itu kan pasti menyegarkan, bisa menggantikan dari awalnya Mas Seva itu merokok diganti dengan minum minuman yang segar, mungkin bisa menghilangkan kebiasaan Mas Seva merokok setelah makan gitu Mas, atau bisa digantikan dengan makan permen gitu. Jadi harapannya Mas Seva itu kedepannya bisa mengurangi dan syukur-syukur itu bisa berhenti ya Mas ya. Amin. Jadi, nah berarti Mas Seva sudah tahu ya apa yang harus Mas Seva lakukan untuk kedepannya dalam pengurangan merokok atau syukur-syukur bisa berhenti kecanduan merokok ya. Ya apa saja Mas? Tapi mungkin yang saya akan lakukan mengurangi tahap bertahap. Mas Seva sudah tahu ya apa yang harus Mas Seva lakukan ke depannya untuk mungkin tidak kecanduan merokok lagi. Ya. Terima kasih atas masukan, saran dan masukannya Bu. Iya, sama-sama Mas Seva. Sangat amat membantu. Iya. Ini langsung pulang Mas Seva. Langsung pulang Bu. Oh